Halo Cancer, selamat datang kembali di channel aku Maila. Kali ini readingan kita bertemakan tentang hubungan kamu dan dia, orang yang kamu fokuskan. Seperti apa? Di sini kita melihat hubungan yang lagi bermasalah ya. Apakah di sini hubungan kamu harus dipertahankan ataukah tidak? Nah, kita akan coba cek energi kamu di sini. Tapi ingat buat Cancer, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Nah, Cancer, sebelum aku melanjutkan readingan ini, aku doakan buat Cancer semuanya dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusan. Amin. Nah, kita akan fokus ke kartu ini, kita akan sampel kartunya buat Cancer. Kita akan cek energi kamu di sini ya. Cancer. Satu lagi. Oke. Ada lady. Ingat Cancer, di sini bacaan secara general bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Cancer di sini kayaknya baik-baik aja ya hubungannya, tapi nggak tahu juga nantinya. Kalau kita lihat di kartu tarot, ini aku melihat di energi kamu ya. Dan di sini juga bisa vice versa, bisa saja kebolak-balik energi yang kebaca. Bisa saja yang kebaca energi kamu ataupun energi dia orang yang kau fokuskan di sini ya. Nah, setidaknya jika resonate bagi kamu, ambil positifnya, buang yang negatifnya. Oke. Intinya di sini kita ingin mencari solusi dari masalah-masalah yang kamu hadapi tentang hubungan kamu bersama pasangan. Baik kan, saat di sini ada lady dan ada host. Saatnya kamu lagi menunggu suatu kenyamanan atau aku merasakan ada energi di mana kamu begitu berkeinginan ya untuk berkomitmen dengan seseorang atau mencari pasangan yang benar-benar membuat kamu merasa bahagia ya. Artinya mungkin di sini saat ini kamu lagi menjalin hubungan yang begitu sangat membuat kamu kecewa, sedih, galau ya bermacam-macam ya itu. Nah, makanya di sini kayak kamu kayak lagi menunggu sesuatu. Menunggu sesuatu yang ya keajaiban lah bisa dikatakan seperti itu. Keajaiban itu apa? Ya kenyamanan. Kenyamanan dalam suatu hubungan. Artinya di sini rumah. Rumah adalah tempat yang paling nyaman buat kita ya. Artinya ya kamu lagi menunggu seseorang yang mungkin ingin berkomitmen sama kamu atau pasangan kamu saat ini. Ya, itu yang kamu inginkan. Oke. Nah, kita akan coba lihat di sini. Ini di bottom of the deck-nya kamu. Aku merasakan ada energi yang begitu kuat ya, dimana kamu selalu bersabar menunggu sesuatu yang mungkin harapan kamu itu akan terwujud ya, begitu. Nah, di situ ada stok. Nih, kata pertama, ini adalah ya, kalau kita lihat seseorang yang mungkin sering on off sama kamu atau sering pergi lalu datang lagi, sering putus nyambung juga, atau mungkin saling memblokir lalu buka lagi blokirnya ya. Nah, itu aja kerjanya. Makanya di sini kayak seperti ada ya, makanya di sini kamu selalu menunggu aja. Mungkin lagi ada dalam berkonflik kamu saat ini, tapi kamu selalu menunggu dia. Karena kamu berharap ya, karena kamu juga yakin dia pasti akan kembali ke kamu. Nah, itu hayalan kamu ataupun gambaran kamu di sini. Pemikiran kamu di sini. Nah, aku juga melihat di sini ada mountain. Mountain itu adalah suatu yang membatasi antara kamu dengan dia. Atau mungkin di sini karena ada jarak ya. Di sini juga ada the letter. Letter itu adalah menggambarkan surat ya. Artinya ada sesuatu hubungan yang saat ini terjadi antara kamu dengan dia yang mungkin lagi LDRan atau yang lagi berkonflik atau mungkin kamu lagi yang saling memblokir karena ada sesuatu masalah yang mungkin kamu anggap sepele
tapi dianya mungkin memperbesarkan masalah itu dan akhirnya terjadilah konflik antara kamu dengan dia. Di sini ada gambaran itu. Tapi akhirnya dia akan kembali lagi ke kamu. Nah, itu yang aku lihat di sini buat Cancer. Mungkin ada sebagian dari kamu yang merasakan, "Kak, dia mengkhianati aku, Kak," gitu ya. Dia itu sudah menghadirkan orang ketiga, Kak. Makanya kita ini lagi berkonflik. Kita lagi, ya terpisah gitu loh. Memang mungkin bisa saja dia meninggalkan kamu ataupun kamu meninggalkan dia di sini. Tapi secara mungkin ada sebagian dari kamu yang masih menunggu dia ataupun yang masih merasakan ada sebuah cinta terhadap dia. Dan itulah kamu masih mempertahankan hati kamu ya buat dia. Dan bisa dikatakan kamu di sini mungkin belum bisa membuka hati. Karena masih ada dia di sini. Oke? Itu gambaran energi kamu di awal ini. Nah, jadi ada juga sih sebagian dari kamu yang merasakan bahwa ya kita LDR-an. Tapi ya di situ selalu ada komunikasi yang intens ya. Dan situ ada perhatian juga, ada komunikasi kita lancar. Nah, itu walaupun jarak memisahkan kamu dengan dia, itu tidak akan jadi masalah. Kamu di sini selalu setia menunggu dia. Tapi jika di situ ada masalah yang kamu hadapi, nah di situ kamu boleh coba untuk berpikir ke depannya lagi. Apa yang kamu butuhkan untuk hubungan kamu saat ini, ya? Buat Cancer. Kan di sini ada the rider. Rider di sini sepertinya ada seseorang nanti yang akan memperjuangkan kamu. Yang memperjuangkan kamu ini apakah dia orang di masa lalu kamu atau memang orang yang saat ini sedang berdiling dengan kamu atau dia orang baru? Nanti kita akan coba cek di kartu tarot ya. Nah, karena di sini ada hati. Ada hati yang akan bersatu antara kamu dengan seseorang nantinya. Apakah di sini kamu dengan pasangan kamu akan bersatu kembali di mana ada konflik dan akhirnya akan bersatu, ya? Atau mungkin kamu yang berjauhan di sini, dia akan memperjuangkan kamu di sini, dia akan datang kepada kamu untuk berkomitmen. Bisa saja itu terjadi. Karena dalam kartu ini banyak artinya ya, luas artinya. Tergantung kita mengambil dari sisi mananya, ya, buat Cancer. Jadi itu yang aku rasakan buat energi kamu saat ini buat Cancer. Jadi ada kondisi di mana apakah ini hubungan ini harus dipertahankan, apakah hubungan ini harus dilepaskan. Di situ kamu yang akan merasakan sendiri, kamu yang akan menentukan sendiri. Secara jika memang di sini ada cinta antara kamu dengan dia, ataupun dia di sini akan memperjuangkan kamu. Nah, di mana kamu juga menunggu dia. Nah, mungkin bisa saja itu adalah jodoh kamu. Itu ada belahan jiwa kamu. Oke. Nah, itu gambaran di sini dari energi kamu. Tapi jika kamu memang benar-benar tidak bisa mempertahankan ini ada beberapa orang ya. Ada beberapa orang mungkin yang tidak mau menunggu. Menunggu itu membosankan, Kak, gitu ya. Dan aku lebih ingin untuk melepaskan hubungan ini karena aku melihat tidak ada kejelasan. Karena aku melihat ini mungkin dengan jarak yang jauh tidak ada yang berkorban begitu ya. Ya, akhirnya kita ya udahlah move on aja dari dia. Begitu. Itu sebagai beberapa dari kamu ya, tapi di sini yang kebanyakan dari kamu itu lebih ingin menunggu, karena kamu merasakan ada sebuah cinta yang kamu rasakan terhadap dia. Cinta yang mungkin yang begitu dalam ya, begitu. Oke. Nah, kita akan coba lihat cek di kartu tarot ya. Bagi Cancer yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, baik. Buat Cancer, kita akan shuffle kartunya. Terima kasih buat Cancer semuanya, khususnya ya yang sudah setia di channel aku. Dan jangan lupa kunjungi juga channel kedua aku, Maila Tarot, tapi di situ yang bacain sekarang adalah mantan pacar aku, adalah suami aku. Oke, buat Cancer. Biar ada kesibukan. Kadang aku nggak fokus ya, karena aku fokus ke channel ini. Jadi channel itu ya mungkin diisi sama suami aku, oke. Semoga bisa cocok ya buat dengan teman-teman semuanya. Bagi ingin yang mencari apa ya, mencari cerita-cerita yang lain ya, begitu. Oke. Nah, di sini ada Taurus, Virgo, Capri.
ada Cancer, ada Gemini, Libra, Aquarius, dan juga ada Aquarius, masih elemen tanah ya. Elemen tanah, Wheel of Fortune. Itu zodiak yang di lingkungan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu. Oke. Nah, kita akan lihat di sini ada Four of Pentacles. Kalau aku melihat di sini memang tidak ada perubahan ya dalam hubungan kamu dengan dia, yang mungkin saat ini lagi berkonflik atau saat ini lagi berjauhan, ya mungkin biasa-biasa aja hubungannya. Tidak ada perkembangan gitu ya. Tidak ada perkembangan, tidak ada solusi kayaknya dalam hubungan kamu dengan dia. Sepertinya janji-janji dulu yang pernah kamu perbuat, yang kamu udah lontarkan ataupun dia begitu ya, mungkin bisa hilang begitu aja. Nah itu, jadi di sini tidak kayak sepertinya tidak ada perubahan sama sekali tentang hubungan kamu dengan dia. Nah, walaupun di sini ada perjuangan, ya mungkin di sini kamu yang memperjuangkannya. Dia mungkin tidak ada usaha di sana. Oke. Nah, disinilah ada the chariot. Ada two of swords. Ini adalah satu keraguan yang kamu rasakan saat ini. Keraguan bagaimana? Ya, aku sebenarnya itu mencintai dia, Kak. Aku itu sayang sama dia, Kak, gitu ya. Dan dia juga seperti itu. Tapi kita tidak pernah menemukan ada solusi di hubungan ini. Nah, gitu. Itu yang menjadi masalah bagi kamu dengan dia. Makanya di sini sepertinya kamu berusaha pengen mengendalikan hidup kamu saat ini. Kamu mungkin yang akan memegang kendalinya, bukan dia, begitu ya. Ini bagi kamu mungkin yang feminim ya, bisa saja. Ataupun kamu yang maskulin. Oke. Nah, artinya ada sesuatu kondisi yang pengen kamu kendalikan saat ini. Kamu pengen mengarah ke sini nih. Ya, aku harus kendalikan kuda aku gitu loh. Jalan aku. Nah, itu yang kamu pikirkan saat ini. Karena kamu banyak keraguan. Kamu terasa kepikiran terus. Ini kan sudah berganti tahun gitu loh. Wah, hari sudah berganti hari, bulan sudah berganti bulan, tahun sudah berganti tahun, tapi kita masih tetap seperti itu. Itu yang membuat kamu harus memutuskan sesuatu. Walaupun di sini mungkin ada cinta, ya, ada cinta di sini. Tapi cinta itu tidak selamanya harus memiliki. Ada kalanya kita harus mengorbankan cinta itu untuk mendapatkan cinta yang lebih baik dari saat ini, ya, begitu. Ini yang terbaca. Jadi The Rider di sini bisa dikatakan, ya saat kamu pengen melupakan dia, meninggalkan dia, akhirnya di sini kamu akan bertemu dengan orang ataupun akan ada orang yang akan perjuangkan kamu ya. Seperti itu. Oke. Nah, seperti itu. Dan juga di sini ada The Star. The Star ini adalah satu gambaran di mana ada cahaya yang akan menyinari hidup kamu nantinya. Artinya saat kamu merasakan bahwa ya ini adalah sebuah peluang bagi aku untuk menata hidup aku ke depan. Jadi disitulah akhirnya kamu berpikir harus memutuskan sesuatu tentang hubungan kamu ini. Oke, Cancer. Itu yang kamu pikirkan saat ini. Dan ada sesuatu yang menyinari ini adalah suatu hal atau bisa dikatakan fase baru bagi kamu ya, untuk menata hidup kamu kembali. Dengan akhirnya kamu bisa memutuskan, karena kamu sudah berusaha untuk merubah semuanya. Kamu di sini sudah berusaha untuk menentukan jalan hidup kamu sendiri. Apa yang harus kamu lakukan? Ya, artinya jika memang hubungan itu tidak bisa kamu pertahankan, ya udah. Karena ya mungkin mungkin kita di sini kan punya komitmen nih untuk diri kita sendiri. Aku itu punya tujuan hidup. Tujuan hidup aku ya di tahun ini aku sudah siap untuk menikah. Sementara dia, pasangan yang kamu miliki tidak pernah, ya mungkin tidak menginginkan itu, ya akhirnya ya kamu memilih jalan kamu, begitu. Tapi misalnya di sana ada komitmen antara kamu dengan dia, ya bisa kamu pertahankan, ya. Buat Cancer, itu yang terbaca di sini. Artinya juga aku juga melihat ya, merasakan di mana kamu yang mungkin ditinggalkan ataupun kamu yang meninggalkan seseorang. Dan akhirnya ya mungkin ada suatu ketakutan juga ya, ada suatu keraguan juga. Karena apa? Kadangkala saat kita punya masalah di mana kita yang meninggalkan seseorang, walaupun itu di awal kita sudah punya planning ataupun kita sudah merencanakan segalanya dan dia mungkin sudah menerima rencana kita gitu ya. Tapi mungkin akhirnya dia tidak terima. Tapi dia tidak mau berkomitmen. Nah, itu yang salah dari dia. Artinya ya takutnya dia mungkin kadangkala emosi marah ya.
Kenapa sih aku ditinggalkan sama kamu? Kita kan tidak ada masalah. Aku kan hanya pengen minta waktu gitu loh. Waktu untuk berkomitmen begitu. Ya mungkin, di sini ada kondisi di mana kamu tidak mau menunggu lagi, karena sudah bertahun-tahun nih aku menunggu begitu ya. Nah bisa saja, walaupun di sini ada energi di mana kamu mencari kebahagiaan, nah inilah mungkin yang kamu cari. Kebahagiaan kamu yang mungkin lepas dari dia, dan akhirnya kamu bisa menata hidup kamu lagi, karena di sini ada sebuah cinta nantinya yang akan terlihat ya. Oke, di sini kelihatan ya ada usaha yang kamu lakukan untuk menata hidup kamu, untuk perbaikan masalah percintaan kamu di sini. Dan akhirnya di sini ada Wheel of Fortune. Wheel of Fortune kamu akan ketemu dengan seseorang yang mungkin akan bisa. Nah, di sini ada burung ya. Ketemu dua ya. Ini artinya ada perubahan nantinya. Ada perubahan bahwa dimana kamu saat kamu memang benar-benar ingin melepaskan dia, akhirnya kamu ketemu dengan pasangan kamu. Begitu juga bagi kamu ya, mungkin yang sudah merasakan bahwa hubungan saat ini ataupun hubungan yang masa lalu itu tidak ada kebaikan ya, kamu harus bisa meninggalkannya. Tapi jangan salah ya, saat seseorang mungkin pasangan kamu ini bagi kamu yang sudah menikah gitu ya, atau yang sudah memiliki pasangan yang ingin berkomitmen, mungkin dia sudah berjanji sama kamu, tapi mungkin kamu ya tidak menghiraukan janjinya itu. Nah, kamu lebih meninggalkan dia, itu juga salah, begitu ya. Artinya nanti juga kadangkala ada sumpah nanti yang dilontarkan dia, "Ya aku berharap dia dapat karmanya." Nah itu, takutnya itu yang terjadi. Kenapa? Ada juga sih kasus ya, di mana ada yang sudah menikah gitu ya, ada case-nya seperti ini. Justru mungkin sudah lama menikah, lalu ya mungkin ada suatu kondisi dari finansial yang mungkin menurun gitu ya, lalu tiba-tiba aja ya pasangannya meninggalkan dia. Nah sebenarnya itu juga tidak bagus ya, kenapa? Jangan kita suka sama pasangan kita itu karena dia memiliki cuan banyak gitu loh. Tapi saat dia terpuruk, justru kamu meninggalkan dia, itu sangat tidak etis ya. Itu sangat tidak baik. Oke. Kalau bisa kamu berjuang bersama-sama. Saat dia terpuruk, kamu yang membantu. Walaupun kamu di sini seorang feminim ataupun maskulin ya, itu sama aja. Oke. Karena dengan begitu, seandainya itu terjadi ya, mungkin saat senang, saat kamu memiliki ya ya mungkin saat kamu sukses lah ya, bisa dikatakan seperti itu, mungkin dia bahagia nih bersama kamu. Tapi saat kamu jatuh, dia justru malah menjauh dari kamu. Tapi kamu harus ingat, dia adalah bukan yang terbaik buat kamu. Biarkan aja dia menjauh. Jangan kamu sesali, ya. Ini baik Cancer ataupun pasangan kamu. Mana tahu nih ada yang kepo nih buat Cancer, pasangannya di Cancer ya, kamu kepoin. Nah, bagi kamu mungkin yang ditinggalkan oleh Cancer, ya lupakan aja dia. Artinya dia bukan terbaik sama kamu, bukan terbaik buat kamu. Walaupun mungkin kamu dengan dia sudah pernah menikah, ya. Saat kamu terpuruk, dia pergi menjauh ya, nggak apa-apa. Kamu harus ikhlaskan itu. Ya mungkin itulah jalan jalan yang harus kamu tempuh. Dan kamu harus yakin bahwa ke depan akan ada kebahagiaan yang akan menanti kamu. Oke? Nah, itu. Kita akan lihat di sini. Itu sebagai satu contoh ya, di mana bahwa kita itu harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Saat kita seperti ini, ya kita harus lakukan ini. Saat kita mendapatkan masalah ini, ya kita harus lakukan ini, begitu ya. Harus kita pahami. Intinya, selalulah berbuat baik dalam satu hubungan yang kita jalin, gitu ya. Jangan kita itu hanya mencari kesenangan kita. Karena dalam satu hubungan itu yang dibutuhkan itu adalah saling pengertian. Saling menerima satu sama lain, saling menerima kekurangan satu sama lain ya. Nah, di sini kita akan melihat ada inisial. Siapakah seseorang yang akan datang kepada kamu saat kamu ingin melepaskan masa lalu kamu ya. Kita akan lihat di sini. Kita ambil dari bawah ya. Ada kekaguman dan jatuh cinta. Pengagum rahasia. Seseorang memiliki perasaan yang dalam. Nah, ini. Jadi kamu jangan khawatir saat kamu ditinggalkan ataupun saat kamu meninggalkan ya. Kamu jangan khawatir, seseorang itu pasti akan merasa ada kagum-kagumnya terhadap kamu ataupun ada seseorang nanti yang akan jatuh cinta kepada kamu. Karena kita itu diciptakan memang sudah berpasang-pasangan. Jadi kamu jangan takut tidak akan mendapatkan pasangan nantinya ya. Begitu. Oke.
Lanjut di sini ada N, penipuan. Seseorang yang menggunakan topeng dalam suatu hubungan. Jadi kamu di sini harus berhati-hati ya. Saat kamu memiliki seseorang ataupun ada seseorang yang dekat dengan kamu juga harus melihat dia itu seperti apa. Karena jangan sampai kamu mendapatkan orang yang sama gitu loh. Jangan sampai kamu jatuh ke lubang yang sama, ya, begitu. Artinya kamu juga harus berhati-hati. Apakah benar-benar di sini akan berkomitmen sama kamu? Apakah di sini orang yang tulus sama kamu? Ya, itu kamu harus perhatikan ya. D, lupakan dia. Ini ada inisial D ya. Waktunya telah tiba untuk mengosongkan energi kamu. Artinya, ada suatu hubungan yang mungkin tidak ada kejelasan, itu harus kamu tinggalkan. Harus kamu lepaskan. Karena itu akan membuang-buang waktu kamu. Jadi ya, manfaatkan waktu kamu yang ada untuk mencari kebahagiaan yang kamu. Karena saat kamu berusaha dan berdoa, disitulah jalan akan kamu jumpai nantinya ya. Solusi akan kamu ketemui nantinya. Oke, apalagi di sini ada P, persahabatan. Memelihara ikatan persahabatan dalam hubungan kamu dan kehidupan cinta kamu yang akan meningkat. Intinya memelihara ikatan persahabatan dalam hubungan kamu dan kehidupan cinta kamu yang akan meningkat. Artinya di sini ya, saat kamu memang menghargai suatu hubungan, nah itu akan menjadi suatu harapan bagi kamu untuk mencapai kebahagiaan. Oke. Sini ada C, ungkapan cinta. Ekspresikan dan katakan kalau kamu mencintainya. Ya, ini bagi kamu yang feminim atau maskulin itu gak masalah ya. Kalau memang kamu punya rasa cinta kepada dia, kamu ungkapkan. Masalah terima tidak terima itu adalah risiko kita. Ya, artinya ya kita sudah mengungkapkan cinta kita ya, begitu. Nah, di sini ada X, kesempatan. Memberikan peluang dalam suatu hubungan. Artinya ini juga ada beberapa dari kamu yang ingin memberikan kesempatan ya kepada orang di masa lalu, di mana mungkin seseorang di masa lalu kamu itu begitu sangat ingin terkoneksi sama kamu ataupun ingin dia merubah diri dia ataupun apalah gitu ya. Ya mungkin dia dulunya di awal masih kekanak-kanakan, tidak dewasa atau mungkin dia dulunya tidak ada keinginan untuk berkomitmen, tapi saat ini dia mulai menjadi seorang yang mungkin begitu dewasa atau bijaksana dan ataupun dia yang ingin berkomitmen sama kamu. Oke, di situ kamu bisa beri kesempatan buat dia ya. Nah, itu buat Cancer readingan kita kali ini, semoga bermanfaat. Semoga ke depan kamu akan ketemu dengan orang-orang yang kamu cintai ya, dan kebahagiaan akan menyertai kamu. Oke, sampai ketemu lagi buat Cancer. Dadah.